Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ikhrias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 22 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau rebound pada perdagangan Rabu. Indeks ditutup menguat 0,63% atau setara 42,17 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit sempat menyentuh level terendah hariannya di posisi 6.635,67. Sektor yang menguat paling signifikan yakni sektor barang konsumen non-primer dengan kenaikan 1,36%, diikuti sektor teknologi yang menanjak 1,27%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.531,87 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,03 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 7,9 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menopang laju gerak IHSG antara lain PT Bank Sentral Asia dengan penguatan 0,83%, ada juga PT Bank Rakyat Indonesia terapresiasi 0,45%. Dari dalam negeri, fokus pelaku pasar tertuju pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mulai digelar pada 21 Juni dan akan berakhir pada 22 Juni. Adapun pasar optimistis Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuannya saat ini. Berdasarkan laporan Institute for Management Development World Competitive Yearbook 2023, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 34 dari total 64 negara. Raihan ini melesat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang bertengger di posisi ke-44. Di sisi lain, bursa Asia cenderung melemah. Indeks Straits Times tercatat ambles 2,04%. Indeks Shanghai Composite turun 1,31%. Indeks Hang Seng melemah 1,98%. Sedangkan indeks Nikkei 225 masih menghijau 0,56%. Di Amerika Serikat, indeks Nasdaq Composite ditutup melemah 0,16%, indeks S&P 500 terkoreksi 0,47%, dan Dow Jones turun 0,72%. Bursa Amerika Serikat melemah di tengah investor yang juga menantikan testimoni atau kesaksian Gubernur Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika Serikat yang dimulai pada Rabu waktu setempat. Pasar berharap Powell dapat memberi petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu, kekhawatiran atas perlambatan permintaan global tampak lebih besar setelah China memangkas suku bunga pinjamannya untuk memulai permintaan yang mesum. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pada perdagangan Rabu. IHSG menguat 42,17 poin pada penutupan perdagangan kemarin. Equity of Research Pintraco Sekuritas Auris Pascalis Tambolang mengatakan IHSG diperkirakan mengalami konsolidasi di rentan 6.670 hingga 6.720. Alrik mengatakan pasar akan mengawasi keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini. BI diperkirakan kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Pasar juga menanti arah bunga The Fed. Alrik memperkirakan IHSG di resisten 6.750 dan support 6.660. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Jalur Wijaya mengatakan pergerakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan seiring optimisme pelaku pasar terhadap RTG Bank Indonesia yang diperkirakan akan menahan suku bunga acuan. Selain itu, pasar akan mencermati pernyataan Gubernur The Fed. Cheryl juga mengatakan pasar berharap ada petunjuk lebih lanjut dari Bank Indonesia tentang pemangkasan suku bunga di tahun ini. Ia memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan di 6.650 hingga 6.650. Sementara analis MNC Sekuritas Heriti Wicaksana memperkirakan IHSG akan berpeluang menguat terbatas dengan support 6.660 dan resisten 6.744. Heriti merekomendasikan saham BBCA, GGRM, dan juga MEDC. Alrik merekomendasikan investor memperhatikan saham-saham seperti Arto, BBTN,
BBNI, dan juga BBCA. Cheryl merekomendasikan buy saham UNVR dengan target harga 4.330 hingga 4.350. SLIS dan BMRS. Rekomendasi untuk saham ASII adalah sell on resistant dengan rata 6.975 hingga 7.000. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melanjutkan penurunan pada perdagangan Rabu setelah dibuka menguat tipis. Pelemahan ini dipicu oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Hal ini memperpanjang penurunan selama 4 hari perdagangan sebelumnya. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus 2023 di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,15% menjadi 1.945,70 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 0,13%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,15%. Pasar masih menunggu pernyataan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell sebagai petunjuk terkait strategi suku bunga Bank Sentral. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.057.000, turun Rp4.000 per gram bila dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga payback emas antam berada di level Rp939.000 per gram, lebih rendah Rp4.000 per gram jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia rebound pada perdagangan Rabu sore. Harga minyak berbalik menguat setelah 2 sesi berturut-turut mengalami pelemahan. Pergerakan laju minyak juga terjadi di tengah ekspektasi pembicaraan Federal Reserve yang hawkish dan kemungkinan penarikan stok minyak mentah Amerika Serikat melebihi kekhawatiran permintaan Cina. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus naik 1,42% menjadi 71,50 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Agustus naik 0,36% ke level 76,17 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pasar saat ini masih menunggu testimoni Gubernur Fed Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika Serikat pekan ini. Pasar berharap ada petunjuk tentang pergerakan suku bunga selanjutnya di negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut. Prospek pertumbuhan yang berkelanjutan diharapkan dapat ikut meningkatkan permintaan minyak. Akan tetapi, ketidakjelasan tentang kecepatan pemulihan permintaan di Cina membatasi kenaikan harga. Saat ini pemerintah Cina sedang mencari pendorong pertumbuhan. Pada Selasa lalu, Bank Sentral Cina telah memangkas suku bunga pinjaman atau LPR untuk pertama kalinya dalam 10 bulan dengan penurunan 10 basis poin. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah di pasar spot mempertahankan keunggulan hingga akhir perdagangan kemarin. Rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia. Rabu, rupiah spot ditutup di Rp14.952 per dolar Amerika Serikat. Rupiah spot menguat 0,35% dibandingkan dengan penutupan Selasa. Pengamat komoditas dan mata uang Lukman Leong mengatakan mata uang Asia umumnya bergerak beragam. Dolar Amerika Serikat cenderung datar. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyatakan penguatan rupiah didorong masuknya asing ke pasar keuangan domestik. Yield sign 10 tahun turun 3 basis poin ke 6,31%. Sementara IHSG menguat 0,63% ke 6.703. Hari ini rupiah berpotensi melemah terbatas, akan tetapi tergantung arah Fed. Menurut Lukman, bila faktor Fed tidak ada, investor fokus ke pelemahan ekonomi Cina dan rupiah kembali tertekan. Pasar juga menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Lukman memprediksi hari ini rupiah bergerak di 14.900 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara prediksi Joshua, kurs berkisar 14.925 hingga 15.025 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadis Redman Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.